Bilangan pasal 16. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yesar, bin Kehat, bin Lewi, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul, mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang." "Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun, masing-masing harus membawa perbaraannya." Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram." Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini,
dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian, hal itu menjadi tanda bagi orang Israel." Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bilangan pasal 17. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku.
Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan. Kepada seluruh orang Israel, mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum, untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati. Kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Bilangan pasal 18. Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu, beserta seluruh sukumu, haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah. Janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan, sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus, dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Levi, dari tengah-tengah orang Israel, sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus
yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian Maha Kudus, haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak, dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya, dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan, segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis, haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan, haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing, janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, bagimu, serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka, dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan, dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun.
Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi, haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmulah itu, untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu, kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati.